البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah selesai dari permasalahan yang ke-21, dan ini permasalahan penting yang hendaknya setiap muslim, terkhusus lagi setiap sunni salafi, betul-betul memahaminya beserta dalil-dalil yang ada. Karena padanya penetapan ikhwanifillah tentang wajibnya seorang muslim untuk berakidah dengan akidah salaf. Sebab itulah akidah yang akan menyampaikan kepada keselamatan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mereka dinamakan juga dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis iftiraq, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Inilah apa? Golongan yang selamat. Dan Rasulullah SAW juga namakan mereka sebagai al-ta'ifah al-mansurah. Karena Rasul SAW menegaskan dalam hadis yang mutawatir bahwasanya beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Dalam sebagian riwayat, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Terus menerus ada di kalangan umat golongan yang mereka tertolong, orang-orang yang kokoh di atas al-haq. Tidak bermadarat bagi mereka orang-orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada mereka dan orang-orang yang menyelisih mereka. Tidak bermadarat sedikit pun. Kenapa? Karena mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai menjelang tegaknya hari kiamat akan terus ada golongan itu, dan mereka itu satu golongan saja. Oleh karena itulah para ulama mengatakan mereka itu adalah at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang tertolong. Walaupun memang sedikit ghuraba, orang-orang yang asing. Karena menyeru untuk kembali kepada sunnah, menyeru untuk kembali kepada pemahaman orang-orang yang selamat, yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in di tengah umat yang mereka ingin lepas dari metode tersebut. Ingin beragama sesuai dengan akalnya masing-masing, waliyadzubillah. Jadi poin yang ke-21 ini sangat penting untuk betul-betul kita pahami dengan baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-22. Ma hiyal jahiliyah? Apa itu jahiliyah? Qala hiya kullu ma khalafa al-kitab wa sunnah. Yang dimaksud dengan jahiliyah yaitu semua perkara yang menyelisih Alkitab wa sunnah. Dan ini adalah pengertian jahiliyah dengan makna yang umum. Nah, itu semua perkara yang menyelisihi Alkitab wa sunnah itulah perkara jahiliyah.
Hal ini sebagaimana ditegaskan juga dalam kitab Fathul Majid di syarh kitab Tauhid. Hal ini menunjukkan bahwasanya perkara jahiliyah qanifillah masih ada pada masa setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hal yang hendaknya kita perhatikan di sini. Karena memang al-jahiliyah khalifillah bermacam-macam jenisnya sesuai dengan apa? Dengan ibarat yang dibawakan oleh para ulama. Ini hendaknya butuh kita pahami sehingga kita tidak menggunakan istilah ini sembarangan. Seorang muslim terlebih lagi talabatul ilm hendaknya mampu menempatkan istilah jahiliyah pada tempatnya benar. Jangan sampai dia menetapkan istilah jahiliyah secara mutlak kepada umat setelah diutusnya Nabi. Karena ini berarti konsekuensinya takfir. Oleh karena itulah butuh kita mengetahui pembagian jahiliyah ikhwanifillah dari sisi itlaq wa taqyid. Dari sisi apa? Jahiliyah secara mutlak atau jahiliyah secara terbatas. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama jahiliyatun mutlaqah, yaitu al-jahiliyah al-'ammah, yaitu jahiliyah secara mutlak yang umum mencakup semua manusia. Maka kalau dimaksud seperti ini jahiliyah mutlaqah, maka yang dimaksud adalah allati kanat qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jahiliyah mutlaqah, yaitu masa-masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Nabi, maka tidak boleh kita katakan jahiliyah mutlaqah ini. Kenapa? Karena akan senantiasa ada taifah mansurah. Mesti ada orang-orang yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya saat ini kita berada di masa jahiliyatul jahla, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Qutb, yang dikritisi oleh para ulama ikhwanifillah, yang menunjukkan pemahaman takfir dia. Sayyid Qutb dalam tafsirnya ikhwanifillah, tafsir Dilalil Quran, ini terdapat padanya takfir terhadap kaum muslimin. Oleh karena itulah tafsir ini hendaknya dijauhi. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang jenis yang pertama ini dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, fa amma fi zamanin mutlaq fala jahiliyata ba'da mab'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang dimaksud adalah jahiliyah secara mutlak, maka tidak ada jahiliyah setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kalau kita katakan kita berada di masa jahiliyah abad ke-20. Jahiliyah qarnil asr. Jahiliyah qarnil ashar, bagaimana banyak diungkapkan dai-dai qutbiyah. Sekarang kita berada di masa jahiliyah abad 20. Ini tidak boleh. Kenapa? Kalau kita mutlakkan pada suatu zaman, kita katakan ini zaman jahiliyah abad 20, zaman jahiliyah abad milenium. Ini istilah yang batil. Istilah yang batil. Kenapa? Karena tidak boleh kita tetapkan secara mutlak pada suatu zaman setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya pengungkapan zaman jahiliyah hanya sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan itu zaman jahiliyah. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi dalam
Kitab apa? Iqtida' Shiratal Mustaqim. Baik. Kemudian jenis yang kedua, ikhwanillah, jahiliyatun muqayyadah. Kalau tadi jahiliyah mutlaqah, ini yang enggak boleh kita tetapkan setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jahiliyah muqayyadah, yaitu al-jahiliyatul lati taqumu fi ba'dil buldan aw bi ba'dil ashkhas. Yaitu apa? Jahiliyah yang ada pada sebagian negeri atau sebagian orang. Baik. Berarti apa jahiliyah di sini? Yaitu perkara penyelisihan terhadap Alkitab was sunnah yang ada pada suatu negeri atau pada seseorang. Nah, inilah ikhwanillah yang dimaksudkan di sini. Dan penyelisihan terhadap Alkitab was sunnah. Sehingga dengan pembagian ini kita paham bahwasanya penggunaan istilah jahiliyah ini perkara jahiliyah, ini perbuatan jahiliyah, atau negeri ini padanya sifat-sifat jahiliyah. Misalnya suatu negeri padanya ada perbuatan-perbuatan jahiliyah, maka ini adalah yang dimaksud jahiliyah muqayyadah, jahiliyah yang terbatas. Yang terbatas, tidak secara mutlak. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Dzar, tatkala beliau melakukan suatu hal yang menyelisih Alkitab wa sunnah, ayat innaka mar'un fika jahiliyah, sungguhnya engkau wahai Abu Dzar seorang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Nah, berarti jahiliyah secara muqayyadah, jahiliyah yang terbatas ini tetap ada, alhamdulillah, jenis ini walaupun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Dan dari sisi hukumnya, al-jahiliyah ikhwanillah terbagi menjadi dua. Jahiliyatu kufrin dan jahiliyatu maksiatin. Ini dari sisi hukum. Kalau tadi dari sisi mutlak dan terbatasnya, yang kedua pembagian jahiliyah dari sisi hukum ada dua jenis. Jahiliyah yang hukumnya kufur. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian inginkan, yaitu hukum-hukum yang sifatnya kekufuran? Juga pada surat Ali Imran ayat 154. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak hak. Prasangka jahiliyah yaitu hukumnya kufur. Kemudian jenis yang kedua jahiliyah maksiyah. Yang berupa apa? Berupa penyelisihan terhadap Alkitab was sunnah, tapi tidak mencapai derajat kekufuran, sebagaimana yang terjadi pada Abu Dzar. Juga misalnya seorang berbangga-bangga dengan nasabnya, ini termasuk perkara jahiliyah. Talatun min amril jahiliyati la yatrukunahun. Tiga perkara yang merupakan perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Yaitu misalnya al-fakhru bil ahsab. Wa ta'nu fin nasab wan niyaha 'alal mayyit. Yaitu al-fakhru bil ahsab, yaitu bangga-bangga dengan dengan nasabnya. Dengan nenek moyang dia, dia orang keturunan darah biru, bukan darah merah lagi misalnya. Kemudian at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, misalnya dia keturunan orang biasa-biasa dicela.
Nah, mencela nasab ikhwanillah perkara jahiliyah. Apa hubungan seseorang dengan apa? Dengan orang-orang yang menjadi apa? Silsilah nasab dia ada. Yang menjadi pembeda hanyalah ketakwaan. Sebaik apapun nasabnya, kalau dia seorang yang jauh dari Allah, ya dia tercela. Dan walaupun dia mungkin anak zina, dan ini sejelek-jelek nasab. Walaupun dia itu anak zina, tapi kalau dia kemudian mendapatkan tauhid dan menjadi seorang yang saleh, maka dia pun mulia di sisi Allah. Baik. Dan niyah 'alal mayyit, menangisi, meraung-raung, menyebutkan baik keutamaan-keutamaan di sisi mayit yang meninggal. Niyah. Ini semua perkara-perkara jahiliyah, tapi tidak sampai derajat kekufuran. Berarti apa yang disebutkan di sini ikhwanillah, ya, bahwasanya jahiliyah kullu ma khalafal kitab wa sunnah, ini adalah penggunaan jahiliyah secara makna umum, belum terbagi-bagi. Kalau dari sisi hukumnya, yang namanya menyelisih Alkitab wa sunnah, ada yang sifatnya kekufuran, ada yang sifatnya maksiat. Wa dalilu qauluhu ta'ala afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Di sini man bimakna nafi, ay la ahsan. Tidak ada yang lebih bagus dari Allah Subhanahu wa taala hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Di sini tadi al-jahiliyah hukumnya apa di sini yang dimaksud dalam ayat ini? Jahiliyah kufur. Jahiliyah kufur. Wa hadithu Qais bin Abi Hazim qala dakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmas yuqalu laha Zainab fara'aha la takallam faqala ma laha la takallam qalu hajjat musmitah qala laha takallami fa inna hadha la yahillu hadha min amalil jahiliyah fatakallamat. Rawahul Bukhari. Dalil dari hadis ikhwanillah yang menunjukkan bahwasanya al-jahiliyah adalah semua perkara yang menyelisih Alkitab dan Sunnah. Yaitu hadis Qais bin Abi Hazim, di mana beliau mengatakan Abu Bakar masuk kepada seorang wanita dari Ahmas yang dinamakan dengan Zainab dan melihatnya tidak mau berbicara. Maka Abu Bakar mengatakan, kenapa dia tidak berbicara? Mereka menjawab, hajjat musmitah. Dia haji dalam keadaan membisu. Dalam artian memang dia haji dan bertekad untuk tidak bicara apapun. Ya, hajjat musmitah. Faqala laha, maka Abu Bakar mengatakan kepadanya, takallami. Berbicaralah. Karena sesungguhnya hal ini tidaklah halal, ya, ini tidak boleh, hal tersebut terlarang. Kemudian beliau sebutkan alasannya, hadza min amalil jahiliyah. Ini termasuk amalan jahiliyah yang tentunya kita semua diperintahkan untuk menyelisihinya, untuk meninggalkannya. Fatakallamat, maka kemudian setelah mendapatkan nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq tersebut, dia pun mau berbicara. Perkataan Abu Bakar, hadza min amalil jahiliyah, untuk perbuatan wanita tadi yang menyelisihi Alkitab wa Sunnah, jelas menunjukkan bahwasanya al-jahiliyah ikhwanillah kullu ma khalafa al-kitab wa sunnah. Hadis yang kedua, wa 'anil Ma'rur ibn Suwaid qala laqitu Abu Dzarr radhiyallahu anhu birrabada wa 'alaihi hullatun wa 'ala ghulamihi hullah
Aku bertemu dengan Abu Dzar di Rabadah, suatu tempat, dan beliau apa? Beliau memakai hullah. Taib, dan hullah ikhwanifillah tidak disebut dengan hullah kecuali apa? Terdiri dari 2 potong kain, yaitu rida dan izar. Jadi satu setel rida dan izar, ini namanya hullah. Dan pada budaknya juga memakai hullah. Jadi tuan dan budak sama pakaiannya. Fasa'altuhu an dzalik, maka Ma'rur bin Suwaid heran. Nah, aku pun bertanya kepada beliau tentang hal tersebut. Faqala, maka Abu Dzar kemudian apa? Mengatakan. Dan ini ada faedah yang lain, ikhwanillah, faedah ilmiah. Bagaimana seorang sahabi menuturkan hal walaupun itu apa asalnya adalah apa? Adalah celaan dari Rasul kepadanya, tapi demi ilmu beliau beberkan. Inni sabaqtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Maka Abu Dzar pun mengisahkan, sungguhnya aku dulu mencela seorang laki-laki, kemudian aku cela dia dengan ibunya. Kamu anak wanita hitam, kamu anak wanita demikian-demikian. Jadi apa? Mencela seseorang tapi apa? Dengan ibunya. Baik. Dan ini terkadang ada pada sebagian orang yang jahil, yang jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Mencela seseorang lagi apa? Ejek-ejekan, kemudian apa? Ibunya atau orang tuanya diikut-ikutkan. Baik. Fa'ayyartuhu bi ummi, maka aku pun cela dia dengan ibunya. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi, innaka mar'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencela dia dengan ibunya? Sungguhnya engkau adalah seseorang yang ada pada dirimu perkara jahiliyah. Di sini jelas. Maksudnya apa? Wahai Abu Dzar, engkau adalah seseorang yang ada pada dirimu perkara yang menyelisih Alkitab was sunnah, yang wajib engkau tinggalkan. Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wa yalbishu mimma yalbasu wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'a'inuhum, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian baru menjelaskan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diamalkan oleh Abu Dzar, di mana beliau memakai hullah, budaknya pun diberi hullah. Ya, saudara-saudara kalian adalah apa? Adalah pembantu-pembantu kalian, yang saling tolong-menolong dengan kalian, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka di bawah tangan-tangan kalian. Maka siapa saja yang saudaranya itu berada di bawah tangannya, maka berilah makan dengan apa yang dia makan, dan beri pakaian dengan apa yang dia pakai, serta jangan kalian bebani dia hal-hal yang tidak mereka mampu. Apabila kalian membebani mereka, maka tolonglah mereka, yaitu bantu. Jangan asal sebagai seorang tuan kemudian semena-mena terhadap budaknya. Lihat bagaimana Islam membimbing agar kaum muslimin memberikan haknya masing-masing, bahkan terhadap budak. Karena mereka juga makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Syahidnya dari hadis ini penetapan perkara jahiliyah pada apa? Pada perbuatan mencela seseorang dengan apa? Mengkait-kaitkan ibunya, atau mengkaitkan orang tuanya. Dasar anak pemulung misalnya, dasar anak ini dan itu. Ini semuanya apa? Buruk ya, tidak boleh. Haram, termasuk perkara jahiliyah yang harus apa? Ditinggalkan. Dari
dalil-dalil yang disebutkan di sini, maka jelas bahwasanya al-jahiliyah kullu ma khalafal kitab wa sunnah. Kemudian dari sisi hukumnya terbagi menjadi dua, sebagaimana disebutkan di depan tadi, ada jahiliyatu kufrin dan jahiliyatu maksiatin. Dan juga dari sisi apa? Dari sisi penggunaan secara mutlak atau terbatas, maka terbagi menjadi berapa? Ikra? Terbagi menjadi dua juga, yaitu jahiliyah mutlaqah atau jahiliyah ammah yang menyeluruh. Maka ini yang dimaksud adalah apa? Zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila yang dimaksud adalah zaman jahiliyah, secara mutlak, maka ini tidak boleh panifilah kita gunakan setelah apa? Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, telah apa? Dihapus. Zaman jahiliyah telah apa? Terhapus dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang dimaksud adalah jahiliyah muqayyadah, jahiliyah yang sifatnya terbatas pada suatu tempat atau suatu waktu atau suatu apa? Seseorang pada suatu tempat atau seseorang, maka ini bisa karena terbatas, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Dzar ini. Dan secara umum semua perkara-perkara jahiliyah kita wajib untuk apa? Meninggalkannya. Wajib untuk meninggalkannya. Dan di antara kitab yang bagus, akhwanillah, yang hendaknya seorang talib juga mempelajarinya, yaitu apa? Al-Masail Al-Jahiliyah, yang di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala kumpulkan dari perkara-perkara jahiliyah yang hendaknya ditinggalkan oleh setiap muslim. Yang semoga nanti kita bisa mempelajarinya. Karena ini butuh kita mempelajarinya sehingga tahu mana perkara-perkara jahiliyah yang banyak manusia terkadang tidak sadar dia terjatuh dalam perkara tersebut. Padahal minimalnya perkara jahiliyah adalah muharram. Nas'alullah al-'afiyata wa salama walhamdulillahirabbil alamin.